Halo amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah movie berjudul Chenrokol, di mana video ini merupakan dua movie yang Mimin gabung jadi satu, yaitu Chenrokol pertama yang rilis pada tahun 2009 dan Chenrokol kedua yang rilis pada tahun 2019. Movie ini menceritakan tentang muda-mudi yang bisa mengendalikan para monster guys. Bagaimanakah keseruannya? Nggak pakai banyak tocap, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Film dimulai di sebuah kota, di mana di sana tiba-tiba muncul seekor monster raksasa di kota tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang pemuda yang memiliki monster juga, sedang berada di atap sebuah bangunan, di mana ia berada di sana ternyata untuk mengawasi kemunculan monster raksasa tadi. Ia pun berniat memburu monster raksasa itu, namun monster yang dimiliki sang pemuda terlihat takut karena monster itu jauh lebih besar dari ukurannya. Tanpa mereka sadari, dari monster besar tadi keluar monster berukuran lebih kecil. Yang anehnya ada seorang pemuda yang muncul dari dalam mulut monster tersebut. Scene lalu berpindah pada seorang gadis bernama Yuki yang sedang menaruh barang gak terpakai di sebuah gudang yang ada di belakang sekolahnya. Di dalam gudang itu, Yuki melihat ada sebuah sepeda, namun anehnya saat Yuki akan kembali ke sekolah, sepeda itu tiba-tiba aja udah berada di luar gudang tersebut. Yuki pun auto mendekati sepeda itu, namun pemuda tadi lalu datang dan berkata jika itu adalah sepedanya. Hingga nggak lama Yuki melihat sepeda pemuda itu memiliki mata, yang ternyata itu merupakan monster milik si pemuda yang kita lihat di awal scene tadi. Pemuda itu yang nggak mau monsternya dilihat orang lain lalu merubah sang monster dalam bentuk sebuah mainan panda, hingga setelahnya ia pun mengenalkan dirinya yang bernama Tetsu Amamiya dan monsternya yang bernama Chenko pada si Yuki. Karena rahasianya udah terbongkar oleh Yuki, Tetsu meminta pada gadis itu agar nggak memberitahukan tentang si Chenko pada siapapun. Setelah itu, Tetsu merubah Chenko dalam bentuk mobil dan bersiap pergi dari sana. Namun Yuki yang terlihat kagum pada kekuatan Chenko yang bisa berubah-ubah bentuk malah minta diantar pulang oleh si Tetsu. Sebelum pulang, Yuki minta Tetsu menunggunya karena Yuki bilang ia ingin membeli makanan ringan terlebih dahulu. Namun setelah gadis itu pergi, Yuki didatangi pemuda lain di awal scene tadi yang terlihat keluar dari mulut seekor monster, di mana pemuda itu diketahui bernama Su. Su pun langsung menunjukkan monster miliknya, di mana ia juga tahu jika mobil yang ada di belakang Tetsu merupakan seekor monster juga. Di tengah ketegangan tersebut, Yuki malah datang. Bersamaan dengan itu, Su langsung memerintahkan monsternya untuk menyerang. Chenko lalu berubah menjadi sebuah gunting dan memotong salah satu tentakel monster milik Su, walau ia kemudian bisa dihempaskan balik. Karena nggak mau membahayakan Yuki, Tetsu dan Chenko pun akhirnya melarikan diri membawa gadis itu, sementara Su nggak bisa mengejar karena tentakel monsternya berhasil dipotong oleh si Chenko. Setelah keadaan aman, Yuki bertanya pada Tetsu tentang pemuda tadi dan monster yang dimiliki keduanya. Namun Tetsu nggak mau menjawab, membuat Yuki memutuskan untuk pulang dan cuma berpamitan pada si Chenko aja. Apesnya hujan lalu turun membuat Yuki tertahan hingga Su kemudian mendatanginya dan bilang pada Yuki kalau ia ingin bertemu dengan Tetsu dan Chenko lagi. Karena itu sebelum pergi, Su berpesan pada Yuki kalau ia menunggu Tetsu Chenko di atas sebuah gedung pada esok harinya. Esok hari pun tiba di mana Yuki menemui Tetsu di sekolah untuk menyampaikan pesan dari Su. Yuki juga bertanya apa ia bisa membuat Chenko menurutinya, namun Tetsu menjawab Yuki harus punya kekuatan di rambutnya seperti yang ditunjukkan oleh si Tetsu ini guys. Nggak lama, sahabat Yuki yang bernama Kei datang mencari gadis itu, membuat Yuki terpaksa meninggalkan Tetsu dan juga Chenko. Nggak diduga saat jam pulang sekolah, Su ternyata udah menangkap Yuki sebagai sandera, agar Tetsu mau datang dan bertarung dengannya. Sementara di sisi lain, para tentara Jepang udah bersiap di bawah gedung untuk menyerang monster raksasa milik Su. Nggak diduga setelahnya tanpa diperintahkan Tetsu, si Chenko berubah jadi pesawat karena monster itu terlihat ingin menyelamatkan Yuki. Melihat itu, Su menempatkan Yuki di sisi bangunan sementara ia akan bertarung dengan si Tetsu. Tetsu dan Chenko auto mendatangi Yuki tanpa mereka tahu itu merupakan sebuah jebakan. Karena di tempat lain, Su dan monsternya mematahkan ujung menara untuk ditembakkan langsung ke arah Chenko. Dan karena itu, ujung menara tersebut langsung mengarah pada tubuh sang monster dan berhasil memutuskan satu lengan Chenko.
Walau hebatnya, dengan cepat Chenko bisa kembali meregenerasi tangannya tersebut. Nggak lama, Su kembali datang. Yang parahnya kali ini ia membawa monster raksasa miliknya. Dan melihat itu, Chenko auto memasukkan Yuki ke dalam tubuhnya. Yuki yang ada dalam tubuh Chenko melihat Tetsu yang terbaring, di mana anehnya lengan Tetsu saat itu udah menghilang satu, yang ia bilang Chenko memakan lengannya untuk meregenerasi diri. Karena Tetsu nggak sanggup bertarung, Yuki meminta Chenko memberikan kendali monster itu pada dirinya, yang auto membuat Yuki dan Tetsu berdebat di tempat itu. Tapi tiba-tiba monster raksasa milik Su mengangkat tubuh si Chenko. Chenko pun akhirnya memberikan pengendalian dirinya pada Yuki. Bersamaan dengan itu Tetsu ditangkap oleh sang monster raksasa dan dibuang begitu aja, sementara tubuh Chenko lalu ditelan oleh monster tersebut. Su ternyata menginginkan kekuatan perubahan bentuk milik Chenko dan kemudian setelahnya ia merubah monster raksasanya jadi sebuah kapal besar. Tapi tiba-tiba monster itu kembali dalam bentuk semula karena Su nggak tahu kendali Chenko udah berpindah ke si Yuki yang masih ada dalam tubuh si Chenko. Hebatnya, Yuki bergantian bisa mengendalikan monster raksasa milik Su dan lalu membawa Tetsu pergi dari sana. Su yang gak terima monsternya diambil alih oleh Yuki langsung mengejar dan ikut masuk dalam tubuh monster yang saat itu Yuki ubah dalam wujud minuman, bersamaan dengan para tentara yang mulai menyerang. Karena keadaan makin berbahaya, Yuki ikut memasukkan Tetsu dalam tubuh sang monster dan lalu merubah monster raksasa itu jadi batu agar gak mempan terhadap senjata para tentara. Sementara itu, di dalam Su mencoba merebut kekuatan yang ada pada rambut si Yuki, namun para pasukan kembali menyerang menyebabkan guncangan yang membuat proses penyerapan kekuatan gak sempurna. Nggak lama, Tetsu terjatuh ke sana juga sambil membawa tubuh Chenko yang udah jadi kecil karena kekuatannya udah diserap si monster raksasa. Sementara Su yang udah kehilangan monster raksasanya berkata ia akan membuat perhitungan pada Yuki. Tapi tiba-tiba Yuki memukul Su dengan menggunakan Chenko yang ia ubah jadi sebuah tongkat bisbol. Para tentara saat itu menyerang dengan menggunakan banyak rudal. Beruntung Yuki membawa Tetsu dan Chenko keluar tepat waktu. Dan setelahnya melihat si monster raksasa yang udah berhasil dihancurkan, hingga akhirnya Yuki mengubah Chenko kecil untuk menggantikan tangan si Tetsu. Hingga keduanya pun lalu meninggalkan tempat itu. Scene lalu berpindah ke sebuah pantai di mana di sana ada seorang gadis yang memiliki monster seperti Tetsu dan Su juga. Gadis itu lalu menelepon seseorang yang memerintahkannya untuk menangkap monster yang katanya muncul di pantai tersebut. Walau akhirnya gadis itu malah menghabisi sang monster. Gak lama orang yang menelepon gadis itu pun datang dan auto memarahinya. Karena pemuda itu memerintahkan gadis tersebut untuk menangkap sang monster bukan menghabisinya. Si pemuda itu pun kemudian menunjukkan foto Su karena ternyata dua orang ini berasal dari kelompok yang sama dengan si Su, yang katanya udah menghilang 8 hari lalu saat melaksanakan tugas, membuat atasan mereka mengira kalau Su udah berkhianat. Ia juga lalu menunjukkan foto Tetsu yang katanya udah berhasil mengalahkan Su. Oleh karena itu, sang gadis diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, dua orang itu pun langsung pergi ke lokasi tempat monster raksasa milik Su dihabisi para prajurit. Dan karena nggak berhasil menemukan si Su, sang gadis pun berencana mencari keberadaan Tetsu. Berpindah pada Tetsu yang kini punya kekuatan Chenko di tangan kanannya, di mana saat itu ia sedang berada di atap sekolah, hingga akhirnya ia pun didatangi sang gadis bersama monsternya. Gadis itu pun langsung berkata ia ingin melihat monster milik Tetsu yang berhasil mengalahkan Su, hingga ia pun menyadari jika tangan kanan Tetsu memiliki mata, membuat sang gadis ingin melihatnya. Hingga kemudian Yuki pun datang ke tempat itu. Gadis yang diketahui bernama Kaname itu pun langsung menyerang menggunakan monsternya, namun Tetsu meminta Yuki merubah Chenko menjadi pisau untuk melawan sang monster. Di tengah pertarungan, monster Su tiba-tiba muncul dan bermaksud menyerang Kaname. Beruntung monster Kaname yang sadar langsung menembak monster milik Su tersebut. Su pun akhirnya menampakkan diri dan langsung menangkap Tetsu juga si Yuki. Keduanya dibawa ke tengah hutan di mana Su memberitahu karena mereka kini dirinya dijadikan buronan oleh kelompoknya sendiri. Setelahnya, Su malah mengajak keduanya ke sebuah kafe untuk mengajak mereka bekerja sama melawan Kaname karena katanya gadis itu udah mengincar Tetsuyuki dan Chenko dan mereka nggak punya pilihan selain bertarung. Yuki yang nggak tertarik dengan pertarungan memilih pergi sementara Tetsu melanjutkan rencana untuk mengalahkan Kaname. Su memberitahu jika monsternya punya kemampuan menarik link atau pengendalian monster milik orang lain, di mana ia berniat mencuri link Kaname sementara Tetsu harus mengalihkan perhatian gadis itu. Tanpa mereka sadari, Yuki yang tadi pergi malah tertangkap oleh Kaname.
Kaname dan pria yang diketahui bernama Gotoda membawa Yuki ke taman dan memberitahunya kalau mereka berasal dari organisasi penelitian hewan khusus Jepang yang bertugas menangkap monster-monster seperti Chenko dan yang lainnya. Namun mereka datang ke kota itu bukan untuk menangkap Chenko, melainkan membawa kembali si Su. Bahkan keduanya sampai berjanji jika Yuki membantunya, mereka akan membiarkan dan melepaskan Chenko karena Kaname bilang Su adalah orang yang berbahaya. Gotoda lalu bertanya tentang Chenko yang awalnya milik Tetsu, kenapa saat ini bisa berada di bawah kendali Yuki. Karena Yuki membenarkan hal itu, Gotoda terlihat memikirkan sesuatu. Malam harinya, Gotoda memberitahu Kaname jika Yuki merupakan seorang distorsi yang punya kemampuan membuat monster orang lain menjadi miliknya sendiri. Dan mengetahui hal itu, Gotoda tertarik merekrut Yuki masuk dalam organisasi mereka. Di sisi lain, keesokan harinya Tetsu kembali menemui Su yang memberitahu kekuatan Yuki pada si Tetsu. Dan karena itu ia berjanji kalau Tetsu mau membantunya, Su akan mengembalikan kendali Chenko pada pemuda itu. Setelahnya, giliran Yuki yang menemui Tetsu karena katanya Kaname ingin bertemu dengannya. Karena itu, Tetsu bilang ia bersedia menemui Kaname di tempat sepi pada malam hari dan kemudian pergi begitu aja. Malam harinya, mereka pun bertemu di bekas pertarungan melawan Su sebelumnya, di mana Kaname langsung meminta maaf atas serangannya di atap sekolah tadi. Namun gak diduga, Tetsu malah menantang Kaname untuk berduel. Yuki mau nggak mau membantu Tetsu dan merubah Chenko jadi senjata untuk menyerang, walau monster milik Kaname kebal pada senjata dan malah bisa menangkap Tetsu. Tetsu lalu meminta Yuki merubah Chenko jadi sebuah tali yang kemudian berhasil menangkap monster milik Kaname tersebut. Saat Kaname lengah, Su mencoba merebut link gadis itu, namun monster Kaname bisa kembali terbebas dan menembaki monster si Su. Yuki yang gak suka pertarungan malah membungkus monster Kaname dengan kain dan mengajak Tetsu pergi. Tapi karena itu, Su malah gak diduga berhasil merebut link milik Kaname. Su berniat kembali menyerang Kaname, beruntung Gotoda berhasil melindungi gadis itu. Hingga di sini akhirnya terbongkar jika Gotoda dan Su merupakan saudara kandung. Setelah Gotoda dihempaskan, Su menyatukan link Kaname pada dirinya, membuat Kaname ditangkap oleh monsternya sendiri. Sementara Yuki yang melihat itu bingung pihak mana yang harus ia bantu. Balik lagi pada Kaname yang berkata organisasi pasti akan marah dengan perbuatan Su, namun Su bilang ia nggak takut asal punya monster milik si Kaname. Hingga nggak diduga getaran lalu terjadi membuat Su melarikan diri karena ternyata selain monster tadi, si Kaname punya monster lain yang sedang ia panggil. Gotoda lalu mengingatkan Kaname akan berbahaya jika memanggil monster itu ke sana. Namun Kaname yang udah sangat marah pada Su tetap memanggil monster besar yang lalu muncul di angkasa. Dengan sekali kibasan tangan aja, monster besar itu pun berhasil menangkap monster tentakel milik Su, sementara Kaname yang kelelahan mengendalikan monster besar itu akhirnya nggak sadarkan diri. Sialnya, Su ternyata sempat keluar dari tubuh monsternya, namun Yuki lalu mendatangi Su dan meminta pemuda itu mengembalikan link milik si Kaname. Karena itu, Yuki malah ditangkap karena Su sudah berjanji akan mengembalikan link Chenko pada si Tetsu. Namun mengejutkannya, kekuatan distorsi si Yuki malah bisa mengambil alih monster milik Kaname dan langsung menghajar sang monster tentakel. Walau sial, Su lagi-lagi bisa melarikan diri. Su kemudian muncul di hadapan Tetsu karena ia yang udah kehilangan monster Kaname berniat mengambil alih Chenko. Tetsu yang mencoba melindungi Chenko dihajar habis-habisan, tapi nggak diduga link milik Tetsu pun kembali pada dirinya, membuat Chenko berhasil memotong lengan si monster tentakel. Hingga akhirnya Tetsu merubah Chenko jadi meriam untuk menghancurkan sang monster tentakel, sampai ia kembali menghadiahi kepala Su dengan tongkat bisbol. Pagi hari pun tiba di mana Yuki membawa monster barunya ke hadapan Kaname, membuat gadis itu menyebut Yuki sebagai pencuri. Nggak lama, Tetsu juga datang sambil membawa Su yang udah nggak sadarkan diri. Kaname dan Gotoda lalu berniat membawa Su ke organisasi dan membiarkan monster Kaname jadi milik si Yuki. Namun mereka berjanji suatu hari akan kembali merekrut keduanya bergabung dalam organisasi. Hingga film ini pun ditutup oleh Yuki yang membawa Tetsu ke gunung untuk mencari tempat menyembunyikan monster besarnya, di mana Yuki bilang jika bahaya datang lagi, Tetsu harus kembali melindunginya, dan dengan itu maka film Kenro Call pun akhirnya tamat. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!